I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi dan selamatan. Selamatan adalah tradisi berkumpulnya orang banyak yang diadakan oleh seseorang, yaitu seperti contohnya itu seperti syukuran, berdoa bersama dan lain sebagainya. Acaranya itu bermacam-macam, tergantung keperluannya orang tersebut. Seperti contohnya 4 bulanan, 7 bulanan, selamatan orang mati, takbiran dan lain sebagainya. Acaranya itu bermacam-macam sesuai dengan apa yang dihajatkan oleh orang yang mengadakan selamatan itu. Contoh bacaannya itu seperti sholawat Nabi, ya kayak hibah, rotib, dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada isinya surat yasinnya itu, ada isi dari kandungan yasinnya itu. Membaca surat yasin dan tahlil dan juga membaca doa-doa yang sudah tersusun dan juga membaca doa istighosah juga itu bisa digabungkan ke dalam bacaan selamatan tersebut. Dan sebuah uraian atau penjelasan tentang sesuatu sesuai dengan hajatnya, dan seseorang itu diminta oleh sohibul bait. Kemudian pertemuan itu ditutup dengan doa dan juga oleh orang yang dituakan. Kegiatan yang dilaksanakan itu bermacam-macam, seperti contohnya yang pertama adalah selamatan 7 bulanan atau mitoni. Tradisi selamatan ketika sang istri hamil 7 bulan. Di beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa tersebut. Mitoni dari kata pitu atau 7 yang dimaksud kehamilannya sudah berumur 7 bulan. Pada masa ini janin diselamati seperti ketika acara 4 bulanan. Tetapi maksudnya lebih khusus dari 4 bulanan, agar sang janin tumbuh sehat walafiat, lahir dan keadaan selamat. Tradisi ini ajaran agama Islam, yakni berakar pada kebiasaan Nabi Adam ketika Ibu Hawa hamil 7 bulan dan kondisinya yang makin berat dan lemah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya menjadi anak yang soleh, sebagaimana dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-A'rafah ayat 189 sebagai berikut, yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian takkanlah dia merasa berat kandungannya. Suami istri bermohon kepada Allah, Tuhannya yang sangat berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Berikut beberapa upacara mitoni atau 7 bulanan yang ada di adat Jawa.
Kalian tahu nggak sih, saat hamil 7 bulan, ada upacara yang dilakukan dalam adat Jawa untuk mendoakan calon ibu dilancarkan selama mengandung hingga persalinan. Mitoni adalah upacara yang dilakukan pada hitungan ke-7 bulan kehamilan. Adapun makna unik dari 3 tahapan dalam upacara mitoni. Yuk simak video ini. Yang pertama adalah pecah telur. Prosesi ini bermaksud agar persalinan nantinya berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah brojolan. Brojolan adalah prosesi yang melibatkan kelapa gading muda yang diukir gambar Kamajaya dan Dewi Ratih. Prosesi brojolan dimaksudkan agar bayi dapat lahir tanpa kesulitan. Yang ketiga adalah pecah kelapa. Prosesi ini dilakukan untuk memperkirakan jenis kelamin calon bayi. Wah, menarik banget ya. Tapi masih ada tahapan lainnya dalam upacara mitoni. Selanjutnya adalah selamatan tasmiyah dan akikoh. Tasmiyah adalah memberi nama kepada anak yang baru lahir, sedangkan akikoh adalah penyembelihan kambing atau sejenisnya bagi anak yang belum diakikoh. Biasanya pelaksanaannya dilakukan bersama. Tasmiyah dan akikoh merupakan ajaran agama asli. Dalam hal ini, Nabi pernah bersabda, yang artinya setiap anak yang terlahir itu terpelihara dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 dan dicukur dan diberi nama. Hanya saja macam ibadah ini sama dengan yang lain, merupakan ajaran yang goiru madhab, syekun mutakbayir atau yang mutlakoh. Yang ketentuan detailnya pelaksanaannya tidak ada, sehingga pelaksanaan di masyarakat bermacam-macam. Ada yang menyembelih kambing di rumahnya, terus dimasak menjadi sate dan gulai, atau memesan makanannya, kemudian dikemas sedemikian rupa. Tak pula disertakan kartu bertulisan nama dan permohonan doa untuk yang bersangkutan. Kemudian diantarkan kepada tetangga terdekat. Ada pula yang mengundang tetangga dekat berkumpul ke rumahnya, walimah. Kemudian didoakan oleh ustadz atau kiai yang dituakan, sedangkan kehadiran yang lain mengamini doa tersebut. Sebelum berdoa biasanya diadakan puji-pujian yang menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi dengan membaca bajaji dan semacamnya sesuai dengan tuntunan Nabinya. Ketika pujian-pujian dan sholawatan dilantunkan sambil berdiri. Ketika itu yang bersangkutan digendong oleh orang tuanya, dicukur rambutnya oleh orang yang dituakan, kemudian diajak berkeliling menghampiri para hadirin sambil meminta doa berkahnya. Ada juga selamatan Khatmil Al-Quran atau Hatam Al-Quran. Sebenarnya bukan salah satu yang luar biasa, tetapi bagi orang tua yang apabila anak semata wayangnya atau anak kesayangannya pertama kali dapat menghatamkan Al-Quran Juz 30 adalah merupakan kebanggaan tersendiri yang harus disyukuri. Ajaran bersyukur ini yang biasa dijadikan pijakan bagi masyarakat Islam Nusantara dalam segala macam tradisinya, sebab mereka tahu dari guru panutannya dan mengetahui bahwa syukuran itu adalah doa. Bahkan sebaik-baiknya doa, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah atau bersyukur. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian tradisi Khatmul Al-Quran bagi anak-anak yang sudah menghatam 30 juz. Ada juga tradisi pinangan, yaitu tradisi meminang calon istri atau calon suami adalah ajaran Islam dengan syarat-syarat dan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syara atau ajaran agama. Tradisi pinangan ini tentu akan dilakukan setelah melalui fase pendahuluan yang memastikan bahwa peminangnya tidak ada yang punya dan memastikan pula akan diterima dan tidak akan ditolak.
Keluarga yang datang meminang tentu sudah mengetahui atau memberitahu beberapa orang yang akan bertamu ke sana. Kemudian keluarga yang meminang woro-woro memberitahu sekaligus mengundang sanak famili dan tetangga terdekat, sejumlah orang yang akan diajak. Kemudian yang merasa diundang berkoordinasi dengan orang yang mengundangnya untuk menentukan oleh-oleh atau bawaan yang akan dibawa sebagai sumbangan mereka yang diundang. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هادي. Setelah acara pinangan, giliran berikutnya adalah acara manten atau acara pernikahan. Selamatan yang diadakan untuk acara manten ini tersebut walimatul ursyi, baik di pihak keluarga mempelai laki-laki maupun di pihak keluarga mempelai perempuan. Biasanya kalau ada acara seperti ini, mereka mengundang atau yang bersangkutan itu mengundang sanak familinya atau tetangga terdekat ataupun walimah di rumah sohibul hajat dengan bermaksud woro-woro bahwa anaknya sudah akan menikah dan meminta sambungan doa restu kehadirannya. Kalau pihak keluarga mempelai putri yang mengadakan biasanya dijadikan satu dengan akad nikah, tetapi ada juga yang penyeh langgarannya dipisah dengan akad nikah dalam bentuk resepsi. Fungsinya juga sama, woro-woro kepada sanak famili dan hadai tolah bahwa anak gadisnya telah menikah dan sekaligus memohon doa restu untuk kelancarannya dan keberangkatan kedua mempelai. Ikut beberapa prosesnya. Sedikit tambahan tentang materi selamatan pernikahan. Ya Allah, aku tidak lagi takut menikah, namun aku juga tidak akan gegabah untuk menikah. Aku tidak akan menikah karena dorongan siapapun, tapi dorongan hatiku. Aku tidak akan memilih pasangan karena trigger siapapun, tapi karena trigger hatiku. Aku juga tidak akan memilih untuk menikah di waktu yang ditentukan oleh siapapun, di umur yang ditentukan oleh siapapun, tapi di umur dan di waktu yang ditentukan oleh hatiku sendiri. Dengan begitu, pernikahan akan menjadi gerbang pertama dan utama bagi kita untuk kehidupan yang lebih baik. Yang setelah menikah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Jangan tunggu kita siap baru nikah. Nanti ketika kita nikah Allah siapkan. Kenapa? Itu janji Allah di Al-Quran. Iyakunu fuqara asa ayyughniyahumullah. Kalau mereka nggak punya apa-apa, kata Allah, nanti Allah akan cukupkan. Jadi jangan tunggu siap baru nikah, tapi menikah Allah siapkan. Asal kita bersungguh-sungguh, jangan berpangku tangan juga. Itu saja penjelasan dari saya tentang tradisi selamatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.